Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoga Ditya Pratama ingin menjelaskan UTS Manajemen Hubungan Industrial yang beranggotakan saya Yoga Ditya Pratama dan Galan Muhandi Reza Ahmed. Di sini dosen pengampu kita itu Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh dan saya akan menjelaskan penerapan hubungan industrial yang harmonis nih pada perusahaan PT Mayora, termasuk kendala dan tantangannya. Di sini PT Mayora Indah Tbk itu telah menjadi salah satu produsen makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia dengan berbagai produk yang menjadi favorit masyarakat seperti Kopiko, Roma, Torabika, dan Energen. Jadi keberhasilan perusahaan ini tidak lepas dari pengelolaan hubungan industrial yang menjadi fondasi penting nih. Fondasi pentingnya itu dalam menciptakan lingkungan yang produktif. Mari kita telah secara mendalam bagaimana implementasinya itu hubungan industri yang harmonis pada PT Mayora Indah Tbk itu beserta berbagai kendala di tantangan yang dihadapinya itu. Yang pertama, di dalamnya itu ada konsepnya nih, konsep hubungan industrial yang harmonis implementasi pada PT Mayora, yang dimana isinya itu ada penguatan dialog biparit dan triparit, dimana PT Mayora Indah Tbk itu telah menerapkan forum komunikasi biparit yang mempertemukan perwakilan manajemen dan pekerja secara berkala. Jadi forum ini itu menjadi wadah untuk berbagi isu ketenagakerjaan mulai dari kondisi kerja hingga kesejahteraan karyawan. Selain itu, perusahaan juga aktif nih dalam berpartisipasi dalam dialog triparit yang melibatkan pemerintah sebagai regulator untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan yang optimal. Kemudian perjanjian kerjasama atau PKB nih, salah satunya nih tonggaknya dalam hubungan industrial di PT Mayora adalah penyusunan perjanjian kerja bersama yang komprehensif. PKB ini dirancang untuk melakukan negosiasi insentif antara manajemen dan serikat pekerja, di mana mencakup berbagai aspek seperti jam kerja, sistem remunerasi, jenjang karir, hingga fasilitas kesejahteraan. PKB yang disepakati bersama ini menjadi landasan nih legal sekalipun moral bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Lalu programnya nih, program kesejahteraan karyawan nih, PT Mayora juga punya, di mana PT Mayora Indah Tbk itu memahami bahwa karyawannya itu yang sejahtera akan memberikan kontribusi yang optimal. Tidak hanya PT Mayora, semua juga ingin, tapi rata-rata yang memikirkan karyawan itu hanya beberapa. Kemudian pendekatan preventif dalam penyelesaian untuk mencegahnya nih, PT Mayora itu menerapkan mekanisme penyelesaian yang efektif melalui pertama nih ada sistem pengaduan dan keluhan yang transparan, prosedur penyelesaian penyelisihan, mediasi internal, kemudian ada pemantauan kepuasan karyawan. Nah, lalu kendalanya nih dan tantangan yang dihadapi oleh PT Mayora. Meskipun nih PT Mayora telah menerapkan berbagai aspek yang tadi sudah saya bacakan di atas, PT Mayora tetap menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan. Yang pertama, kesenjangan komunikasi. Sebagai perusahaan besar nih dengan ribuan karyawan yang tersebar di PT Mayora, terhadap tantangannya banyak banget. Ketika melalui berbagai lapisan manajemen pasti ada kendalanya. Dan di situ juga ada dinamika pekerjaannya, perubahan regulasi ketenagakerjaannya, tekanan ekonomi global, transformasi digital dan optimalisasi, yang dimana adopsi teknologi itu di lini produksi itu sangat mengkhawatirkan di kalangan pekerja. Jadi penjelasan yang saya jelaskan secara mungkin kurangnya banyaknya yang tadi saya jelaskan itu, dimana PT Mayora juga ada kurangnya. Mungkin itu saja. Nah, di sini ada strategi mengatasi kendala dan tantangan, yaitu ada penguatan sistem komunikasi multi arah. Nah, untuk aliran informasi yang cepat dan akurat antara manajemen dan karyawan, pendekatan ini dapat mencakup portal karyawan digital yang interaktif, lalu aplikasi mobile untuk komunikasi internal, lalu town hall meeting berkala baik secara fisik maupun virtual, dan sistem umpan balik anonim untuk masukan sensitif. Nah, lalu ada pengembangan program keterlibatan karyawan. Nah, PT Mayora dapat memperluas program keterlibatan karyawan melalui tim kerja lintas Departemen untuk Inovasi, lalu program sukarelawan korporat untuk meningkatkan rasa memiliki, lalu mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis, yang terakhir adalah program pengembangan kepemimpinan untuk berbasis tingkat karyawan. Lalu di sini ada kolaborasi aktif dengan regulator dan serikat pekerja. Nah,
strategi ini dapat meliputi partisipasi aktif dalam forum ketenagakerjaan pemerintah, lalu konsultasi rutin dengan ahli hukum ketenagakerjaan, lalu dialog terbuka dengan serikat pekerja tentang perubahan regulasi, dan terakhir adalah penyusunan kebijakan internal secara proaktif. Lalu terakhir sini adalah ada program transisi teknologi yang inklusif. Nah, PT Moira dapat mengembangkan program yang memastikan para pekerja tidak tertinggal dalam perubahan, yaitu seperti program pelatihan ulang komprehensif, jalur karir alternatif untuk posisi yang terdampak otomatisasi, lalu keterlibatan karyawan dalam perencanaan transformasi teknologi, yang terakhir adalah komunikasi transparan tentang roadmap teknologi perusahaan. Nah, dengan strategi yang tepat, PT Moira dapat mengembangkan model hubungan industrial yang tidak hanya memenuhi kepentingan bisnis, tetapi juga mengakomodasi aspirasi karyawan dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Hubungan industrial yang harmonis pada akhirnya akan menjadi katalis bagi pertumbuhan berkelanjutan perusahaan sekaligus kontribusi positif bagi ekosistem ketenagakerjaan Indonesia. Nah, di sini ada desain hubungan industrial berbasis asas kemitraan pada PT Moira Indah Tbk. Yang pertama itu ada fondasi filosofis kemitraan industrial. Nah, prinsip dasarnya itu ada kesetaraan, saling menguntungkan, transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Nah, yang kedua itu ada struktur kelembagaan kemitraan. Nah, pada lembaga BIRPARIT yang diperkuat, itu ada Dewan Kemitraan Industrial, Komite Kerja Tematik, dan Forum Unit Bisnis. Nah, mekanismenya itu ada pemilihan perwakilan karyawan melalui sistem yang demokratis dan transparan. Lalu ada rotasi keanggotaan untuk memberi kesempatan partisipasi yang lebih luas. Yang terakhir adalah pemberian pelatihan khusus bagi anggota forum kemitraan. Nah, yang ketiga ini ada sistem komunikasi multi arah. Nah, ada platform digital kemitraan, yaitu ada portal kemitraan industrial, aplikasi suara mitra, dan dashboard transparansi. Nah, pada program komunikasi langsung, itu ada dialog rutin direktur karyawan, ada kopi bersama mitra, dan tur situs bersama. Nah, yang keempat ini adalah perjanjian kemitraan komprehensif, yaitu ada pengembangan PKB pendekatan kemitraan, yaitu proses penyusunan PKB yang partisipatif melibatkan karyawan dari berbagai level. Lalu ada mengedepankan prinsip win-win solution dalam setiap klausul, dan mekanisme evaluasi dan penyusunan PKB yang lebih dinamis dan adaptif. Lalu di sini ada elemen kunci PKB berbasis kemitraan, yaitu ada pembagian hasil, fleksibilitas operasional, pengembangan berkelanjutan, dan mekanisme resolusi konflik. Lalu yang kelima ini adalah program pemberdayaan dan pengembangan bersama. Pada pengembangan kapasitas kemitraan, itu ada program pelatihan kepemimpinan kemitraan untuk manajemen dan karyawan. Lalu ada pelatihan negosiasi konstruktif dan resolusi konflik. Lalu ada workshop pemahaman ekonomi bisnis untuk karyawan. Nah, kolaborasi inovasi itu ada program inovasi bersama, kelompok inovasi lintas departemen, dan yang terakhir adalah dana pengembangan inovasi. Nah, yang keenam ini adalah sistem kompensasi dan penghargaan berbasis kemitraan. Nah, model remunerasi partisipatif itu ada sistem gain sharing, pay for contribution, dan terakhir adalah benefit fleksibel. Lalu di sini adalah ada penghargaan kemitraan, yaitu pengakuan untuk tim dan individu yang mendemonstrasikan semangat kemitraan. Lalu ada pengakuan yang inisiatif yang memajukan nilai-nilai kemitraan. Yang terakhir adalah program penghargaan yang dirancang dan dikelola bersama. Dan yang terakhir itu adalah manajemen perubahan dan transisi teknologi kolaboratif. Pada perencanaan transisi bersama, keterlibatan karyawan dalam perencanaan otomatisasi dan digitalisasi. Terus pembentukan tim perencanaan transisi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Lalu ada pemetaan dampak bersama dan pengembangan strategi mitigasi kolaboratif. Lalu di sini ada program adaptasi teknologi, yaitu pertama melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk keterampilan baru yang relevan. Lalu ada program pendampingan dari karyawan berpengalaman teknologi kepada rekan kerja. Dan terakhir adalah jalur karir alternatif untuk posisi yang terdampak otomatisasi. Sekian dari saya dan Yoga, terima kasih.